Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama Imade Sidiasa Belajar Jadi Guru dalam membahas materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pertemuan kita kali ini, kita akan membahas materi kelas 7 bab 1, perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Ada 3 sub pokok bahasan dalam bab 1 ini, yaitu sub pokok bahasan A, perumusan Pancasila sebagai dasar negara, sub pokok bahasan B, penetapan Pancasila sebagai dasar negara, dan sub pokok bahasan yang ketiga mengenai semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Sahabat pembelajar, sebelumnya kita sudah membahas sub pokok bahasan A tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, pada pertemuan kita kali ini, kita akan melanjutkan membahas sub pokok bahasan B, penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Dengan kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua yang ditandai dibomnya kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan kota Nagasaki dibom pada tanggal 9 Agustus 1945. Kesempatan ini tentu membuka kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan atas dasar prakarsa sendiri. Lalu bagaimanakah dampaknya terhadap keberadaan BPUPKI? Setelah menyelesaikan tugasnya, BPUPKI lalu dibubarkan dan sebagai gantinya pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat dengan PPKI. Nah, untuk keperluan membentuk PPKI ini, pada tanggal 8 Agustus 1945, 3 tokoh founding fathers kita, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat berangkat menemui Jenderal Terauchi di Saigon, Vietnam. Jenderal Terauchi ini merupakan panglima tertinggi pasukan Jepang di Asia Tenggara. Nah, dalam pertemuan tersebut, Insinyur Soekarno diangkat sebagai ketua PPKI dan Muhammad Hatta diangkat sebagai wakilnya. PPKI beranggotakan 21 orang termasuk ketua dan wakil ketua. Sebenarnya di balik usaha pembentukan PPKI ini, sebenarnya Jepang menghendaki adanya jaminan imbalan atas kemerdekaan nanti yang diberikan kepada Indonesia, di mana negara yang mengaku saudara tua ini ingin supaya Indonesia mau mendukung negara induk yang tengah dirundung kekalahan pasca peristiwa pengeboman kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945. Setelah kembalinya ketiga founding fathers kita ini, tanggal 14 Agustus 1945, Insinyur Soekarno mengumumkan bahwa Indonesia akan secepat mungkin dan untuk akan merdeka. Dan ini bukan merupakan pemberian dari Jepang, melainkan hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Sebagai buktinya, atas kehendak bangsa Indonesia sendiri, maka anggota PPKI kemudian ditambah menjadi 27 orang atau ditambah 6 orang, sehingga
dari 21 ditambah 6 menjadi 27 orang. Semua anggota PPKI ini berasal dari bangsa Indonesia. Nah, setelah Jepang menyerah kepada pihak sekutu tanggal 14 Agustus 1945, kesempatan ini digunakan sebaik-baiknya oleh para pejuang untuk segera menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Maka pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia ke seluruh dunia. Kemudian keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melaksanakan sidang dan menghasilkan beberapa keputusan. Yang pertama, menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi, menetapkan dan mengesahkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang bahan-bahannya diambil dari rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah disusun oleh Panitia Perumus pada tanggal 22 Juni 1945 dengan beberapa perubahan dari Piagam Jakarta. Kemudian mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar yang bahan-bahannya ini hampir seluruhnya diambil dari rancangan Undang-Undang Dasar yang disusun oleh Panitia Perancang Undang-Undang Dasar pada tanggal 16 Juli 1945 yang telah diterima dengan suara bulat atau secara aklamasi pada saat sidang BPUPKI. Nah, kemudian keputusan yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden. Jadi dipilihnya Ketua PPKI Insinyur Soekarno sebagai presiden dan wakil ketua Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden Indonesia. Kemudian yang ketiga, keputusannya adalah membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Di pekerjaan presiden untuk sementara waktu dibantu oleh sebuah komite, yaitu Komite Nasional Indonesia Pusat yang disingkat dengan KNIP. Nah, demikian yang bisa kita bahas, sahabat pembelajar, pada pertemuan kedua ini membahas tentang penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas sub pokok bahasan yang ketiga, semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Baiklah sahabat pembelajar, semoga apa yang kita bahas pada kesempatan ini ada manfaatnya. Terima kasih.